Kepada Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami merasakan kalau kami berada di tahun yang baru ini Tuhan, itu semua karena pertolongan, perlindungan, dan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mari Engkau memberkati dan mengurapi kami terus dengan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Supaya hidup kami semakin hari semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu. Dan biar firman-Mu kembali menguatkan kami, membuat kami mengerti kehendak-Mu. Sehingga kami bisa berjalan dalam apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan urapi setiap kami hari ini. Berkati kami dengan hikmat-Mu. Buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Dan biar kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita semua pasti akan dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Yang bersuka cita boleh mungkin lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua pasti dalam sukacita Tuhan yang begitu luar biasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama saya menyampaikan salam dari Pendeta Samuel Nindito yang harusnya hari ini menyampaikan firman Tuhan buat kita. Tetapi tadi pagi pukul 00.27 kakak ipar beliau yang juga pendeta, yaitu Pendeta Maksinesi, Gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat Eklesia Tangerang, itu dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi jam 1 pagi tadi dia kasih tahu supaya saya siap-siap gantiin dia di GBI Jatinegara ini. Dan kita berdoa bersama-sama supaya semua keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, sehingga Pak Pendeta Samuel Nindito nggak bisa hadir, nggak bisa menyampaikan firman Tuhan karena dia harus ikut ke pemakaman Bapak Ibu pagi hari ini karena Bapak Pendeta Maksi itu meninggalnya kena COVID juga dan harus dikubur dengan protokol COVID-19 yang ada di Indonesia. Jadi hari ini mereka juga sedang siaran langsung di Zoom pemakaman dari Pendeta Maksinesi. Tapi saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu menguatkan, memberkati kehidupan kita. Amin, saudara. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau membagikan satu firman Tuhan buat kita. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan, saudaraku terkasih, dan biar firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan bagi kita untuk kita berjalan di dalam tahun 2021 ini, Bapak Ibu Saudara ya. Dan saya berharap dengan memahami firman Tuhan ini, saudaraku terkasih, engkau bisa kuat melewati apapun yang harus engkau lewati dalam kehidupanmu. Engkau bisa berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan meraih kemenangan-kemenangan seperti apa yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Bahwa kita bukan hanya sekedar menang, tetapi firman Tuhan berkata kita harus lebih dari pemenang. Haleluya. Baik, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita buka firman Tuhan yang saya ambil dari Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Markus 6 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-52. Yang bawa Alkitab ada di rumah atau di depannya Alkitab, mari buka firman Tuhan ini. Kita akan baca, saudaraku terkasih, firman Tuhan ini, dan biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita untuk kita bisa menerima kekuatan dari Allah. Saya bacakan firman Tuhan buat saudara sambil saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing dan dengarkan firman Tuhan saya akan bagikan buat saudara. Firman Tuhan judulnya adalah Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca firman Tuhan tadi, saudaraku terkasih, saya percaya semua kita sudah sering dengar firman Tuhan ini, saudaraku terkasih. Tapi saya percaya, saudaraku terkasih, firman Tuhan ini akan kembali menguatkan kita, membuat kita mengerti apa yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita, supaya dalam menjalani apapun yang harus kita lalui dalam hidup kita, Tuhan menguatkan kita dan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, saya kasih tema firman Tuhan hari ini adalah memahami sebuah masalah, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun kalau kita melihat, saudaraku terkasih, setiap kita, siapapun, saudaraku terkasih, siapapun kita, entah kita pintar atau bodoh, entah kita rajin atau tidak rajin, entah kita sehat atau sakit, entah kita berkenan kepada Allah ataupun tidak berkenan, saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu bahwa semua kita, saudaraku terkasih, pasti mengalami masalah. Betul ya? Tidak ada, saudaraku terkasih, dalam hidup ini orang yang tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Tidak peduli siapapun dia, mau kaya, miskin, atau siapapun, saudara terkasih, dia, firman Tuhan berkata, semua kita pasti mengalami masalah. Nah, saudara, firman Tuhan yang kita baca barusan ini, saudara terkasih, ini yang mengalami masalah adalah murid-muridnya. Dan saudara kalau perhatikan baik-baik, saudara terkasih, yang penting, yang sangat penting, harus saudara perhatikan baik-baik, ini murid-muridnya, orang yang bersama-sama dengan dia, padahal Yesus masih hidup dan mereka berjalan bersama dengan Yesus. Saudaraku terkasih, tapi firman Tuhan berkata mereka juga kena masalah. Artinya apa, saudaraku terkasih? Tidak ada orang yang tidak kena masalah dalam kehidupan ini. Jadi saudara suka atau tidak suka, saudaraku terkasih, dengar, semua kita akan kena masalah. Tapi hari ini, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita harus kembali mengingat firman Tuhan bahwa seberat apapun masalah, persoalan yang dihadapi oleh setiap kita, kita harus paham bahwa Tuhan pasti menguatkan kita. Dan kita bisa melewati semuanya sebab firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah apapun yang kita hadapi dalam hidup kita, saudaraku, itu semua tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Allah setia, Allah selalu memberikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap kita. Untuk itu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tetapi pertanyaannya adalah, saudaraku terkasih, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, rajin doa, rajin bersekutu dengan Allah, tapi ternyata kita kena masalah juga. Pertanyaannya adalah mungkin bagi kita, kenapa kita masih kena masalah, Pak Pendeta? Kenapa kita harus mengalami masalah dalam kehidupan kita? Padahal kita berdoa, kita berharap pada Allah, kita rajin beribadah, kita rajin melakukan aktivitas-aktivitas pelayanan kegerejaan, keagamawian. Kita rajin, bahkan kita merasa kita dekat dengan Allah. Tapi kenapa, Pak Pendeta, kita harus tetap kena masalah? Ini yang saya mau bagi buat saudara. Saudara harus memahami baik-baik, saudara terkasih, apa itu masalah, supaya saudara mengerti bahwa siapapun yang terkena masalah dalam kehidupannya, dia harus bisa melewati apa yang harus dia lalui dalam hidupnya. Melihat kisah yang dialami oleh murid-murid Tuhan tadi, saudara terkasih, saya menemukan ada 3 hal penting yang harus engkau pahami tentang masalah, supaya engkau kuat ketika engkau harus mengalami masalah dalam kehidupan. Tadi, saudaraku terkasih, kesaksian kita dengar, saudaraku terkasih, bahwa
Banyak sekali saudaraku terkasih di antara kita yang ternyata juga mengalami begitu beratnya masalah pergumulan hari-hari kemarin. Khususnya tahun 2020. Saya pikir saudaraku terkasih, semua kita mengalaminya. Kalau misalnya kita bisa bercerita, saudaraku terkasih, pasti kita akan bercerita bahwa begitu berat yang harus kita lalui selama tahun 2020. Tapi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita melihat firman Tuhan ini, kita memahami masalah dengan baik, supaya saudaraku terkasih engkau kuat menghadapi, melewati apapun yang harus engkau lewati dalam kehidupanmu. Saya menemukan saudaraku terkasih ada 3 hal penting yang harus kita pahami dengan baik tentang memahami sebuah masalah. Yang pertama, mari sama-sama saudara lihat ayat yang ke-48. Ayat yang ke-48 dengar firman Tuhan berkata begini. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Perhatikan baik-baik firman Tuhan berkata, waktu Yesus melihat murid-muridnya, waktu Yesus melihat murid-muridnya kesusahan menghadapi badai yang begitu besar, persoalan yang begitu luar biasa yang membuat mereka sangat ketakutan sekali, saudaraku terkasih firman Tuhan berkata, Yesus justru datang kepada mereka. Mereka punya masalah, Yesus datang. Artinya apa? Yang pertama yang saudara harus pahami tentang apa itu masalah, saudaraku terkasih. Yang pertama yang harus kau pahami adalah masalah tidak membuat Tuhan meninggalkan kita. Saya ulangi. Yang pertama yang harus kau pahami baik-baik, saudaraku terkasih, masalah tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Artinya apa? Jangan berpikir kalau kau punya masalah, lalu kalau masalahmu itu seolah-olah semuanya akibat dari dosa yang kau lakukan dalam kehidupanmu. Enggak, ternyata, saudara. Saudaraku terkasih, ada hal-hal tertentu yang kita alami yang bagi kita merupakan masalah, tapi itu adalah sebuah ujian yang diizinkan oleh Allah bagi kita untuk kita bisa melewati semuanya, berharap mengandalkan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang terlihat begitu dekat dengan Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya masalah tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Jadi apapun masalahmu, persoalan apapun yang kau hadapi dalam hidupmu, dengar baik bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tahun kemarin Natal, saudaraku terkasih, tema Natal kita adalah Immanuel. Betul ya? Saudara terkasih, apa artinya Immanuel? Artinya Immanuel adalah Allah beserta kita. Saudaraku terkasih, apa arti Allah beserta kita? Arti Allah beserta kita adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Artinya Allah selalu bersama-sama dengan kita dalam segala keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Baik kau lagi senang, Allah ada. Kau punya masalah pun, Allah ada. Kau sehat, Allah ada. Kau sakit pun, Allah ada. Kau memiliki sukacita berkat yang luar biasa, Allah bersama dengan saudara. Kau memiliki masalah, persoalan yang kau hadapi dalam hidupmu, saya mau kasih tahu saudara, dengar baik, Allah juga ada bersama dengan saudara. Artinya, Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita punya masalah dalam kehidupan kita. Bahkan, kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi, saudaraku terkasih, justru waktu kita punya masalah dalam kehidupan kita, Allah hadir, Allah datang kepada kita. Allah yang punya inisiatif untuk dekat dengan kita. Bukan karena sekedar kita berteriak memohon kepada Allah. Enggak. Saat itu juga Allah bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau kasih tahu buat saudara, dalam setiap persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini atau nanti ke depan pun, saya mau kasih tahu, dengar firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena masalah tidak pernah membuat Tuhan jauh dari kita. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya percaya kita yang bisa melewati tahun ini, saudaraku terkasih, dan masuk di tahun 2021 ini, saya mau kasih tahu buat saudara dengar, ini kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kita, yang tidak meninggalkan kita, saya pikir saudaraku terkasih, kita mungkin saudaraku terkasih tidak kuat melewati tahun 2020. Betul?
Ada begitu berat persoalan, tadi sudah kesaksian begitu beratnya persoalan, mau kerja salah, enggak kerja juga salah. Yang jualan saudaraku terkasih, yang mau jualan salah, enggak jualan juga salah, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, begitu banyaknya persoalan, begitu beratnya pergumulan yang harus dilewati oleh banyak orang. Tapi hari ini saya yakin saudaraku terkasih, kalau sampai hari ini kita ada, itu karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Sebab firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Kita menjadi kuat, kita menjadi menang, kita menjadi orang yang bisa melewati, melampaui segala apapun yang harus kita lewati dalam hidup kita. Itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Murid-muridnya ketika Tuhan hadir di perahu itu, firman Tuhan berkata, danaunya tenang. Saudaraku terkasih, hari ini, kalau kau saudaraku terkasih mengalami pergumulan dalam hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan engkau. Dan ingatlah, ketika Tuhan bersama dengan engkau, ketenangan dari Allah harusnya memenuhi kehidupan kita. Amin. Saudaraku terkasih, itu yang pertama. Yang pertama, saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, yang kita baca tadi, mengindikasikan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa yang harus kita pahami tentang masalah adalah masalah tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku terkasih, mari kita lihat ayat yang ke-49. Coba saudara buka sekarang ayat yang ke-49. Saudara dengar firman Tuhan ini. Ayat 49 firman Tuhan berkata begini. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah apa? Hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Saudara dengar. Saudaraku terkasih, ketika firman Tuhan berkata, saudara terkasih, waktu mereka lihat Yesus berjalan di atas air, firman Tuhan berkata, ini murid-muridnya malah berteriak-teriak dan berkata bahwa Yesus adalah hantu. Pertanyaannya, saudaraku terkasih, adalah kenapa mereka kira-kira menurut saudara, kenapa mereka menyebut atau mengira Yesus yang berjalan di atas air itu adalah hantu, saudara? Saudara bisa bayangkan nggak? Coba saudara renungkan sebentar. Iya ya, kenapa kok mereka bilang Yesus berjalan di atas air? Oh, karena mungkin saudara berkata, oh karena dia berjalan di atas air, Pak Pendeta. Kan nggak ada orang yang berjalan di atas air. Oh, karena itu malam-malam, Pak Pendeta, tiba-tiba ada sosok yang berjalan hampir melewati mereka, kata firman Tuhan. Lalu mereka berkata, oh pasti ini hantu, mana mungkin di tengah danau yang begitu gelap, tiba-tiba ada sosok yang begitu dalam, pasti ini hantu. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, sebetulnya saudaraku terkasih, mereka menyebut Yesus itu hantu bukan karena mereka tidak kenal, bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena rasa takut mengikat kehidupan mereka, sehingga ketika rasa takut mengikat kehidupan mereka, rasa takut itu membuat mereka salah menilai Allah. Harusnya saudaraku terkasih, mereka mengenal Yesus lebih baik, lebih dalam kehidupan mereka. Mereka harusnya tidak perlu takut, mereka harusnya tidak perlu khawatir, mereka harusnya tidak menyangka bahwa Yesus itu hantu. Kenapa? Sebab firman Tuhan dalam ayatnya yang terakhir berkata bahwa mereka ini masih degil. Padahal sebelum-sebelumnya mereka sudah melihat ada banyak mujizat yang ajaib yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan berkata mereka, kejadian yang mereka alami di badai di danau itu hanya beberapa jam saja dari mereka melihat Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa, di mana 5.000 orang makan sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku bisa bayangkan, saudaraku terkasih, harusnya waktu mereka melihat 5 roti dan 2 ikan, lalu memberi makan 5.000 orang dan semuanya sampai kenyang, harusnya saudaraku terkasih, mereka nggak heran ketika Yesus melakukan keajaiban yang luar biasa, yaitu berjalan di atas air. Tapi apa? Tapi rasa takut yang mereka miliki membuat mereka salah menilai Allah. Saudara, kalau lihat firman Tuhan ada begitu banyak sekali, ya, begitu banyak sekali ayat yang mencatat jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Saudara, kenapa kira-kira menurut saudara firman Tuhan berkata kepada kita jangan takut? Saya mau kasih tahu buat saudara, itu bukan sekedar supaya saudara senang, supaya saudara tenang, supaya saudara kuat, bukan.
Waktu firman Tuhan berkata kepadamu, jangan takut, dan itu dikatakan berkali-kali dalam kehidupan firman Tuhan bagi kita, saudara kasih. Saudaraku, sebetulnya Tuhan mau ingatkan supaya kehidupan kita itu, saudara kasih, menunjukkan kualitas aslinya. Apa itu kualitas asli? Kehidupan manusia atau orang-orang yang tidak takut. Itu orang yang percaya kepada Allah. Kualitas hidupnya harusnya adalah orangnya tidak takut, tidak dihantui oleh rasa takut sekalipun masalah pergumulan begitu berat yang harus mereka alami. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami persoalan dalam hidup kita, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah dalam hidup kita, saya mau kasih tahu buat saudara, yang kedua yang harus kau pahami ketika kau mengalami masalah adalah masalah diizinkan Allah kepada kita karena Tuhan mau kita menjadikan masalah tempat di mana kita menunjukkan kualitas kehidupan kita yang sesungguhnya. Saudaraku terkasih, dengar, kenapa Tuhan berkata kepada kita jangan takut waktu kita punya masalah. Waktu kita tidak punya masalah, waktu berkat melimpah, Tuhan tidak mengatakan jangan takut. Karena Tuhan mau ingatkan, saudara terkasih, dalam segala keadaan yang kita alami dalam hidup kita, firman Tuhan mau berkata bahwa jangan takut adalah kualitas kehidupan seorang anak Tuhan yang sesungguhnya. Allah mau kita menjadi pribadi yang sukacita, percaya, kuat. Itu bukan hanya ketika kita mendapat berkat, bukan hanya ketika kita mendapat sesuatu yang kita inginkan dalam hidup kita, tetapi harusnya sikap sukacita berkat Allah yang luar biasa, saudara kasih, itu harus juga terlihat ketika kita mengalami pergumulan. Pribadi yang tidak takut jangan hanya terlihat waktu kita dapat berkat dari Allah, waktu kita dapat berkat dari Tuhan, tetapi kehidupan tidak takut harus juga terlihat ketika kita punya masalah, pergumulan dalam hidup kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini dengar, saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau kau punya masalah, pergumulan dalam hidupmu, sesungguhnya kalau Tuhan izinkan engkau mengalami pergumulan, masalah dalam hidupmu, dengar, karena Tuhan mau lihat siapa kualitas dirimu yang sebetulnya. Siapa kualitas hidup kita yang sesungguhnya, itu yang Tuhan mau lihat. Karena siapa kita yang sebenarnya, itu terlihat ketika kita mengalami sesuatu yang tidak normal dalam kehidupan kita. Coba, saya mau tanya buat saudara, kira-kira saudaraku terkasih, kalau kita mengalami berkat Allah, sukacita yang besar, sesuatu yang kita doakan kita dapat, saudara terkasih. Saya pikir dalam hati saudara terkasih, kita ini terlalu mudah untuk menunjukkan sikap kehidupan yang bersukacita dan penuh semangat. Betul? Dan Tuhan senang lihat sukacita kita ketika kita mendapat berkat, ketika kita mendapat sesuatu yang luar biasa. Tuhan sangat senang sekali dengan apa yang kita dapat, dengan sukacita yang kita perlihatkan dari dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, saudaraku terkasih, waktu kita mengalami persoalan, pergumulan, waktu kita mengalami kesesakan dalam kehidupan kita, kira-kira menurut saudara, apakah Tuhan senangnya melihat kita sukacita atau menderita atau sedih atau kecewa atau apa? Saya pikir Tuhan juga ingin supaya kita tetap melihat sukacita waktu kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya ada ayat, saudaraku terkasih, bersukacitalah senantiasa. Jadi hari ini, saudaraku terkasih, waktu kau punya persoalan pergumulan dalam hidupmu, Tuhan mau lihat siapa engkau, bagaimana kualitas kehidupanmu yang sebenarnya. Saudara, kalau mau tahu bagaimana kualitas teman-temanmu yang ada di sekitarmu, saudara terkasih, caranya mudah. Bagaimana caranya? Tempatkan mereka pada situasi yang tidak normal. Dan lihat respon mereka. Kalau mereka tetap mendukung engkau, tetap kuat kepadamu, tetap bersama-sama dengan engkau, itulah orang kualitas hidupnya yang sebenarnya. Tapi kalau akhirnya saudara terkasih mereka tinggalkan engkau, mereka hanya mau bersama dengan engkau ketika kau sukacita, kau punya berkat banyak, kau punya uang banyak, lalu mereka berkat bersama dengan saudara. Dengar, itulah kualitas mereka juga yang sesungguhnya. Dan saya percaya yang paling engkau suka dan engkau senangi adalah orang-orang atau teman-teman yang tetap bersama-sama dengan engkau ketika persoalan dan pergumulan ada. Betul? Saya pikir bagi Tuhan juga sama, saudaraku terkasih. Allah mau supaya engkau tetap bersukacita, tetap kuat, tidak takut ketika engkau mengalami masalah pergumulan dalam hidup. Jadi kalau Tuhan izinkan persoalan, pergumulan engkau alami dalam kehidupanmu,
Saya mau kasih tahu buat saudara dengar, itu karena Tuhan ingin melihat kualitas kehidupanmu yang sesungguhnya. Sebab masalah adalah tempat yang terbaik untuk menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Saya mau kesaksian buat saudara sedikit, saudaraku terkasih, supaya saudara juga jangan berpikir bahwa kami pendeta-pendeta ini tidak mengalami masalah di masa pandemi ini. Betul ya? Saudaraku terkasih, dengar, semua orang mengalami masalah dalam pandemi ini, saudara terkasih. Termasuk saya, termasuk pendeta-pendeta yang lain, saudara terkasih ya. Apalagi kayak saya, kayak kita ini pendeta-pendeta di GBI, saudaraku terkasih, yang pendeta karismatik, ya pendeta Pentakosta yang hidupnya oleh iman. Maksudnya hidupnya oleh iman apa Pak Pendeta? Maksudnya kalau ada imanmu, hiduplah engkau. Kalau enggak ada imanmu, matilah engkau. Saudara terkasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, semua kita mengalami persoalan. Jangan saudara pikir dalam hati, oh saya Pak Pendeta, persoalan saya berat, gaji saya dipotong 40%, 50%, 70%. Saya malah dipecat Pak Pendeta. Oh saya bukan cuma dipecat Pak Pendeta, saya juga sakit, saya kena COVID, segala macam. Saya mau kasih tahu saudara, semua kita mengalami persoalan di masa 2020, masa COVID, pandemi COVID-19 ini, saudara. Saudaraku terkasih, termasuk juga saya, saudara, saya ini hidup dari pelayanan, Bapak Ibu. Saya aktivitas saya yang melayani Tuhan, dan Tuhan panggil saya dari pelayanan, dan firman Tuhan berkata, saya orang pelayan Tuhan, biarlah hidup dari pelayanannya. Saudaraku terkasih, jadi saudaraku terkasih, kalau saya ada berkat, diberkati, itu semua karena karena saya melayani Tuhan, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya ingat pandemi pertama sekali gereja tutup itu bulan 3, betul ya? 2020 kemarin bulan 3, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, ketika gereja tutup bulan 3 berarti semua jadwal saya tercancel secara otomatis, saudara. Waktu masuk sampai bulan 7, bulan 6, saudara, 3 bulan atau 3 bulan lebih, saudara terkasih, waktu saya hitung-hitung, saudara terkasih. Waktu itu saya pikir dalam hati, paling juga bulan-bulan 8, bulan 9 selesailah ini pandemi, gereja sudah mulai aktif lagi gitu ya. Itu di pikiran saya waktu itu, saudara. Waktu masuk bulan 3 gereja tutup, bulan 4 gereja tutup, bulan 5 gereja tutup, bulan 6 gereja masih tutup, saudara terkasih. Saya coba hitung, saudara. Saya coba hitung jadwal-jadwal saya yang tercancel, saudara terkasih ya. Waktu saya hitung, saudara terkasih, saya kaget sekali, saudara. Saudara tahu berapa banyak? Ada sekitar 120 jadwal yang tercancel, saudara terkasih. Saudaraku terkasih, waktu itu saya masih semangat hitung, karena saya pikir masih 3-4 bulan, saudara terkasih. Tapi setelah itu, saudara terkasih, ketika masuk bulan Juli, masih juga gereja tutup, bulan Agustus tutup juga, September tutup juga, akhirnya saya nggak mau hitung lagi, saudara ya. Saudaraku terkasih, kenapa saudaraku terkasih? Karena sampai hari ini pun, saudara terkasih, masih banyak gereja yang tutup, artinya. Ya, gereja Jatinegara masih, puji Tuhan, saudara terkasih, masih menggunakan Zoom meeting, pelayanan, masih undang pengkhotbah. Kalau gereja-gereja kebanyakan, saudara terkasih, sudah tidak ya. Akhirnya saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, ya saya pikir dalam hati, tidak apa-apa, saya masih bertahan, saudara terkasih, dengan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan sudah berkatkan bagi kami di tahun-tahun sebelumnya, kita masih bertahan, berusaha bertahan dengan luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, ada satu berkat yang luar biasa juga yang saya terima di tahun 2019. Saudaraku terkasih, di mana tahun 2020, tahun 2020 kemarin, saudara terkasih, keluarga kami diberkati, saudara terkasih, dengan lahirnya anak saya yang kedua, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bulan 9 tanggal 10 kemarin anak kami lahir yang kedua, saudaraku terkasih, ya ini harusnya yang ketiga, saudara terkasih, tapi karena yang kedua dipanggil Tuhan, waktu itu usianya 8 bulan dalam kandungan, saudaraku terkasih. Jadi ini lahir yang ketiga atau anak kami yang kedua yang hidup, saudaraku terkasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, anak saya lahir tanggal 10 bulan 9, artinya saudaraku terkasih, orang berpikir dalam hati, wah ini pasti pendeta anaknya lahir nih korban lockdown. Enggak, saudara terkasih ya, ini bukan korban lockdown, saudara terkasih. Karena saya ingat sekali, saudara terkasih, bulan 2 istri saya sudah didapati hamil, artinya kalau bulan 2 hamil kan lockdown bulan 3, betul ya? Berarti sebelum lockdown istri saya sudah hamil, saudara terkasih. Artinya kami sudah dapat anak. Tapi sedikit saya mau jelaskan buat saudara, saudaraku terkasih, kenapa ini menjadi satu berkat sekaligus pergumulan yang berat bagi kami.
Saudaraku terkasih, ini anak saya yang ketiga. Anak saya yang kedua, saudaraku terkasih, itu umur 8 bulan dalam kandungan meninggal, saudara terkasih, karena istri saya waktu itu mengalami preeklemsia atau itu penyakit langka, saudara terkasih ya. Itu bukan penyakit biasa, tapi penyakit langka yang tidak dialami oleh semua ibu hamil. Dan ciri-cirinya adalah tensi tinggi. Jadi dulu tensi istri saya itu bisa 220, 180, begitu terus, saudara ya. Jadi akhirnya saudara terkasih, saya ingat saudara terkasih waktu itu tahun 2014. Lalu akhirnya tanpa kami sadari, waktu lagi check up, saudara terkasih usia 8 bulan dalam kandungan, istri saya itu, anak saya itu ternyata sudah dipanggil Tuhan, saudara. Lalu saudaraku terkasih, dokter ingatkan kami waktu itu. Dokter pesan kepada kami bahwa kalau bisa istri saya tidak hamil lagi. Karena kalau hamil lagi akan mengalami masalah yang sama, saudara. Kemungkinan besar untuk mengalami masalah yang sama itu sangat besar sekali, kata dokter. Jadi kalau bisa jangan hamil lagi. Tetapi kalaupun ternyata harus hamil lagi, dokter memesan pada kami supaya jaga kesehatan, jaga gizi, pokoknya semua harus dijaga supaya tidak terulang hal yang sama. Saudaraku terkasih, akhirnya tahun 2020 kemarin, kami pikir sudah 6 tahun berlalu, saudara ya. Anak saya yang pertama lahir 2009, yang kedua 2014, yang ketiga ini 2020. Berarti saudara terkasih sudah 6 tahun yang lalu, saudara. Kita pikir semua sudah baik-baik saja, istri saya juga sudah olahraga dengan luar biasa, jaga kesehatan, jaga fisik, jaga vitamin, semua sudah dijaga, saudara. Dan puji Tuhan kami berencana punya anak lagi, ya kalau bisa kami dapat anak perempuan, karena anak pertama kami laki-laki, saudara terkasih, supaya lengkap. Dan puji Tuhan bulan 2 didapati istri saya hamil, saudara terkasih, wah kami sukacita sekali. Saudara, lalu kami mulai menjaga, tapi ternyata apa yang diprediksi oleh dokter, saudara terkasih, juga terulang kembali, saudara. Jadi masih 2 bulan, saudaraku terkasih, dalam kandungan, istri saya sudah sering pendarahan, saudara ya. Dikit-dikit pendarahan, dikit-dikit flek, saudara terkasih. Pokoknya begitu mengerikan sekali. Lalu saya tanya dokter, saudara terkasih, gimana keadaan anak kami? Dokter berkata, anak kami baik-baik saja. Anak kami sehat-sehat, saudara terkasih. Artinya apa? Saudaraku terkasih, saya pikir dalam hati berarti saya harus kembali mempertahankan, berjuang supaya anak kami tetap sehat. Lalu saudara terkasih, kita berjalan terus, umur 4 bulan dalam kandungan, dokter sudah kasih tahu bahwa ada masalah support makanan ke bayi. Artinya apa, saudara terkasih? Plasenta istri saya rusak, sehingga karena darah tinggi, plasentanya rusak, sehingga saudaraku terkasih, itu makanan ke bayi terhalang, terganggu. Nah, karena terganggu, akhirnya saudaraku terkasih, itu pertumbuhan bayi pun akhirnya agak terganggu juga, saudara. Saudaraku terkasih, tapi kalau waktu saya tanya sama dokter bagaimana keadaan anak saya, dokter berkata anak bapak sehat. Akhirnya kami terus berjuang kembali, berjuang lagi, saudara terkasih, sampai umur 6 bulan, saudara. Umur 6 bulan, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dokter kasih tahu ke kami bahwa ternyata air ketuban dalam kandungan istri saya itu sudah hampir habis. Itu baru 6 bulan, saudara terkasih. 6 bulan air ketuban sudah habis. Lalu saya tanya sama dokter, kenapa bisa seperti begitu? Lalu saudaraku terkasih, dokter jelaskan ke saya, dan saya juga baru tahu bahwa ternyata kalau usia kandungan 5 bulan ke atas, saudara terkasih, itu ternyata air ketuban yang ada dalam kandungan ibunya itu berasal dari pipisnya si bayi, saudara. Nah, jadi karena support makanan terganggu, akhirnya air ketuban pipisnya juga terganggu. Karena pipisnya terganggu, air ketubannya juga, saudara terkasih, tidak terproduksi dengan baik. Akhirnya saudaraku terkasih, istri saya diopnam, saudara, masuk rumah sakit. Kami sudah ditolak oleh 5 rumah sakit, saudara terkasih, karena mereka tidak bisa tanganin. Dan terakhir kali saya ingat, saudaraku terkasih, itu di rumah sakit rumah sakit Hermina dan Mogot, saudara terkasih. Waktu bawa ke sana, saudara terkasih, karena rumah sakit sebelumnya bilang cari rumah sakit yang spesialis kandungan, lalu yang kalau bisa yang grade-nya B. Akhirnya saudara terkasih, kami pergi ke Hermina karena itu grade-nya B. Saya cek searching internet, itu grade-nya B, saudara terkasih. Waktu kami sampai di sana, dokter cek, dokter juga angkat tangan. Dokter bilang, aduh, kita sudah nggak mampu. Kalau ini kita nggak bisa nih. Lebih baik Bapak cari rumah sakit yang grade-nya A.
Saudaraku terkasih, lalu saya tanya, coba kasih tahu saya grade-nya A itu di mana supaya kami bisa datangin, saudara kasih. Akhirnya kami disarankan pergi ke Harapan Kita, saudara kasih, karena itu rumah sakit ibu dan anak, dan grade-nya A, saudara. Akhirnya begitu kami sampai ke sana, saudara kasih, betul, begitu dokter lihat, saudara kasih, ya ternyata ini berbahaya, langsung diopnam, saudara kasih. Diopnam kurang lebih beberapa hari, saudara kasih, dan sampai saya ingat umur kandungan 6 bulan, 3 minggu lebih, atau 5 bulan kurang, sekitar segitulah. Belum nyampe 7 bulan, saudara kasih. Akhirnya dokter panggil saya. Supaya apa? Dokter mau usul sesuatu. Apa yang mau diusul? Dokter mau usul, dokternya bilang begini, Pak, kalau dulu anak yang kedua diperjuangkan dalam kandungan, tapi ternyata meninggal, nah kali ini gimana kalau kita usul sesuatu yang baru, metode yang baru. Apa itu metode yang baru, Pak? Saya bilang begitu. Metodenya adalah anaknya dikeluarkan dan dibesarkan di luar saja. Maksudnya bagaimana, Pak Dokter? Ya kalau Bapak mau nanti dia dikeluarkan, dimasukkan ke NICU. Saudaraku terkasih, waktu dia bilang dimasukkan ke NICU, saudara terkasih, saya langsung tambah pergumulan baru. Betul? Tadinya pergumulan saya cuma kesehatan anak dan istri, kali ini begitu dengar kata NICU, saudara terkasih, berarti pergumulan baru adalah biaya, saudara. Karena waktu saya tanya, saudaraku terkasih, berapa biaya di NICU, saudara terkasih, ternyata di NICU itu biayanya 5-15 juta per hari, saudara terkasih. Saudara bisa bayangin, saudara kasih 5-15 juta per hari, lalu saya tanya sama dokter, berapa lama kira-kira anak saya di NICU kalau dimasukkan ke NICU? Dokter jawab sederhana saja, ya tinggal dihitung saja. Kalau sekarang usianya 7 bulan, berarti 2 bulan lagi, saudara kasih ya. Saudaraku bisa bayangin kalau 2 bulan berarti 60 hari, kalau kali 10 aja udah 600 juta, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, tapi waktu itu saya bilang sama dokter, boleh saya bicara dulu dengan istri, diskusi, kalau nanti ada hasilnya baru kita sampaikan. Akhirnya diizinkan dan kami diskusi dengan istri, akhirnya kami sepakat untuk dioperasi, karena memang sudah tidak mungkin di dalam kandungan, support makanannya kurang, air ketuban sudah mulai habis, saudara ya, dan ini bisa mengakibatkan sama nasibnya seperti anak yang kedua. Saudaraku terkasih, akhirnya kami setuju, akhirnya dioperasi hari itu juga. Dioperasi, saudara kasih, cuma 15 menit saja. Anak saya sudah lahir, saya lihat sebentar doang, saudara kasih, karena nggak boleh lama-lama, karena dia anak yang kurang umur, saudara kasih. Saya ingat waktu itu anak saya dibungkus pakai plastik, sudah kayak gorengan saja, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus lalu ditunjukkan kelaminnya perempuan, wah kita senang sekali, lalu ditutup lagi, masukkan tabung, langsung mereka bawa ke ruangan. Dan tidak pernah kami lihat lagi sampai dia keluar dari tempat itu, saudara kasih. Karena COVID ini kita tidak dibolehkan melihat, berkunjung, meminta foto juga dikasih, tapi diomel-omelin dulu, saudara kasih, betul ya? Karena saudaraku terkasih nggak boleh sering-sering minta foto, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya ya kita pasrah saja, dengar kabar dari dokter dan suster saja. Saudaraku terkasih, akhirnya anak saya lahir tanggal 10 bulan 9 yang lalu dengan berat 900 gram. Saudara tahu 900 gram itu tidak lebih besar dari gula sekilo, saudara kasih ya. Jadi kalau saudara tahu besarnya semana, lihatlah gula sekilo. Nah, lebih kecil dari itu, saudara kasih. Dan bukan itu saja, 2 hari dalam ruangan NICU, saudara kasih, kami ditelepon dari rumah sakit bahwa anak bapak beratnya turun jadi 700 gram. Aduh, kita tambah pergumulan, tambah berat lagi. Sudah masa sulit, penghasilan tidak ada, saudara kasih ya. Harus menyiapkan dana yang begitu besar, lalu bukan itu saja, dengan kondisi anak begitu, saudara kasih, 2 hari dalam kandungan turun timbangannya jadi 700 gram, nggak nyampe sekilo, saudara kasih. Wah, itu membuat kita semakin bergumul. Tapi satu hal yang kami ingat dan kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan bagi kami. Kami tahu kalau dokter saja angkat tangan, kalau dokter saja tidak mampu, saudaraku terkasih, apalagi kami, karena kami bukan dokter, saudara terkasih. Jadi artinya, saudara terkasih, kami berharap sama Tuhan saja. Kami berdoa, kami percaya, kami tidak berusaha untuk tidak takut, tidak khawatir. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku terkasih, tidak nyampe 2 bulan, hanya 1,5 bulan, atau 45 hari, saudara. Saudaraku terkasih, kami ditelepon dari rumah sakit supaya datang kembali ke rumah sakit. Mau ngapain? Saya tanya, untuk belajar merawat anak prematur, saudaraku terkasih. Lalu saya tanya sama dokter, oh emangnya anak saya sudah bisa dibawa pulang, dok? Ya, sudah bisa dibawa pulang.
Karena anak Bapak sudah sehat, sudah bisa dibawa pulang. Saya tanya berapa beratnya waktu itu, kurang lebih sekitar 1,4 gram, saudara kasih, 1,4 kilo. Jadi saudaraku terkasih, waktu itu 1,4 kilogram, saudara kasih, anak saya kita bawa pulang, kita rawat dengan luar biasa. Dan hari ini, saudara kasih, anak saya sudah berusia 3 bulan lebih, berarti sudah terkasih di sini ya, dari bulan September sampai bulan Januari 3 bulan lebih, saudara terkasih sudah hampir 4 bulan. Saudaraku terkasih, dan puji Tuhan anak saya sehat, anak saya luar biasa, hari ini berat badannya sudah 3 kilo lebih, karena Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, satu yang Tuhan inginkan, supaya di dalam kondisi masalah pergumulan yang begitu berat, kita tetap percaya. Karena masalah, persoalan, pergumulan adalah tempat yang paling tepat untuk menunjukkan bagaimana kualitas hidup kita sebetulnya. Hari ini waktu kau punya masalah pergumulan dalam hidupmu, jangan langsung kecewa kepada Allah, tapi Tuhan sedang izinkan engkau untuk punya kesempatan menunjukkan kualitas hidupmu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kita mengalami pergumulan persoalan, jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya. Karena inilah tempatnya untuk kita menunjukkan kemurnian kualitas kehidupan kita di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir. Haleluya. Baik, saudaraku terkasih, yang terakhir mari kita lihat kembali, saudaraku, firman Tuhan tadi. Sekarang saudara terkasih lihat firman Tuhan dalam ayatnya, saudaraku, ayatnya yang terakhir. Ayat yang ke-51, saudara. Saudara sekarang lihat ayat yang ke-51, dengar firman Tuhan berkata begini. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka. Dan firman Tuhan bilang apa? Angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan yang terakhir, saudara kasih, firman Tuhan berkata, ketika Yesus naik ke perahu itu, saudara kasih, firman Tuhan bilang, perahu yang tadinya diterpa badai, badai yang tadinya kencang, angin yang tadinya luar biasa, menakutkan. Tapi ketika Yesus naik ke perahu itu, firman Tuhan bilang, angin reda, badai tenang, semua menjadi damai. Saudara, ini sedang berbicara tentang apa? Saudara dengar, yang terakhir, masalah, persoalan adalah tempat di mana Tuhan seringkali menunjukkan mujizatnya. Maksudnya apa? Kalau Tuhan izinkan kau punya masalah dalam hidupmu, punya persoalan dalam hidupmu, sesungguhnya Tuhan ingin menunjukkan satu mujizat yang besar. Sebab masalah seringkali terlihat, sebab mujizat seringkali terlihat di tengah-tengah masalah, pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Saudara, orang tidak akan pernah mengenal siapa Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh kalau dia tidak sakit dulu, saudara terkasih. Enggak, Pak Pendeta, kita bisa lihat kok. Kalau kita dengar kesaksian orang sakit disembuhkan, kita bisa jadi percaya bahwa Tuhan itu penyembuh. Betul, saudara kasih. Tapi dengar, orang akan lebih yakin, lebih percaya, dan imannya tidak tergoyahkan untuk berkata Tuhan itu penyembuh ketika dia sakit lalu disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini ketika tadi ada ibu juga yang kesaksian kena COVID, saudara kasih. Betul ya? Saudaraku terkasih, jangan kecewa sama Tuhan, jangan kecut hatimu, jangan tawar hatimu, tapi tetap semangat, percaya, sukacita, sebab ini adalah kesempatan yang dahsyat untuk engkau bisa melihat bahwa Allah sanggup menyembuhkan dengan luar biasa. Dan ketika engkau disembuhkan, kau akan punya kesaksian besar yang akan membuat orang lain diberkati Tuhan luar biasa. Tadi malam, saudaraku terkasih, saya ingat ketika ketika Pak Maksinesi meninggal, saudara terkasih ya. Saudaraku terkasih, karena saya sudah pantau sebetulnya dari jam 10 malam kami sudah komunikasi dengan Pak Samuel Nindito, karena Pak Samuel Nindito ini adalah rekan saya, saudara terkasih. Dan waktu kami komunikasi, saudara terkasih, sampai jam 3 pagi kalau nggak salah saya, saudara, itu kami masih komunikasi bagaimana apa yang harus dilakukan, saudara kasih. Dan banyak teman-teman juga yang telepon saya, karena saya yang pertama sekali juga posting di Facebook, saudara kasih. Dan salah satu teman saya yang juga pendeta, saudara kasih, telepon saya, dia bilang, aduh, saya kok jadi takut sekali, saudara kasih. Saya bilang, kenapa takut?
Ternyata beliau juga COVID juga, saudara kasih ya. Ternyata beliau juga baru kena COVID, saudara kasih. Dan dia bilang dengar Pak Maksi meninggal, jadi sangat takut sekali. Saya bilang enggak usah takut, nggak usah khawatir. Justru ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, ketika engkau lemah, saudara kasih, maka di situ imunmu turun. Dan ketika imun turun, saudara kasih, itu jadi persoalan yang besar. Hari ini jangan takut, lakukan apa yang bisa kau lakukan. Waktu itu saya bilang tadi pagi, saya bilang saudara kasih supaya kalau bisa minum sop anjing, saudara kasih, betul ya, sop kaki anjing, saudara kasih. Saya suruh dia minum, cari di sana, daerah sana kan banyak itu, saudara kasih. Coba beli minum, karena saya dengar beberapa teman-teman yang melakukannya, saudara kasih, ada pertumbuhan, ada apa namanya, ada perbaikan dalam imunnya mereka, saudara. Saudaraku terkasih, saya bilang jangan takut, saudara kasih, tetap semangat, harus percaya sama Tuhan. Dan jadikan ini menjadi momen di mana engkau bisa melihat kedahsyatan Allah yang luar biasa. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita memang tidak bisa menghalangi masalah datang sama kita. Kita tidak bisa menghindar masalah. Jangan saudara berpikir dalam hati saudara mau berdoa supaya saudara dapat apa namanya, supaya saudara dapat keadaan atau saudara berjalan tanpa masalah. Tidak ada, saudara terkasih. Tidak ada di bumi ini tempat yang tidak punya masalah. Firman Tuhan berkata, kita diminta Tuhan, anak-anak Tuhan diminta Tuhan, untuk semakin hari semakin baik. Sedangkan bumi ini, firman Tuhan berkata, semakin hari akan semakin jahat. Artinya apa kalau saudara berada di bumi, di dunia yang semakin hari semakin jahat, lalu engkau hadir dan kau semakin hari harus semakin baik, berarti ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Kalau sudah bertolak belakang berarti engkau pasti ketemu dengan persoalan, pasti ketemu dengan masalah. Tapi nggak usah khawatir. Kadangkala saudara kasih kau harus mengerti dengan baik bahwa masalah adalah tempat di mana engkau bisa melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Masalah adalah tempat yang paling tepat untuk engkau melihat kedahsyatan Allah yang lebih luar biasa. Untuk itu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini yang punya masalah, yang punya sakit penyakit atau masalah ekonomi, kerjaan dipecat segala macam, hari ini saudara kasih jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa dengan keadaan yang kau alami dalam kehidupan. Mari datang sama Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan terima kasih buat kesempatan ini. Dan di tempat ini, di saat ini, di kesempatan ini, aku akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Saudara dengar, mari pahami masalah dengan baik. Pahami masalah dengan benar. Yang pertama, masalah tidak pernah membuat Tuhan meninggalkan kita. Dia selalu ada dengan kita. Dia Immanuel, selalu. Tidak sedetik pun dia meninggalkan kita. Yang kedua, masalah akan adalah tempat di mana kita bisa menunjukkan kualitas diri kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, masalah adalah tempat yang sering kali Tuhan pakai untuk menunjukkan mujizatnya bagi kita. Hari ini kalau kau paham ini dengan baik, engkau akan menerima mujizat itu. Engkau akan menerima sesuatu yang dahsyat itu. Jangan pernah kecewa, jangan pernah lemah imanmu, jangan pernah tawar hati, jangan pernah takut, tapi tetap berseru dan berharap pada Allah. Di tengah masalah, firman Tuhan janji, engkaulah pemenangnya, bahkan lebih dari pemenang. Tetap yakin sama Tuhan, tetap percaya, Tuhan memberkati kita luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, saudara. Kita bersatu hati berdoa kembali. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kau memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan hidup kami. Di tengah-tengah masalah, pergumulan yang begitu berat yang dihadapi oleh hampir semua kami, ya Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu dan kami mengerti kehendak-Mu dengan luar biasa. Di tengah beratnya masalah, kami tahu sekarang kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami, bahkan Tuhan menghampiri kehidupan kami, menghampiri hidup kami, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Sekarang kami mengerti bahwa masalah adalah tempat untuk kami bisa menunjukkan kualitas hidup kami di hadapan-Mu. Untuk itu kuatkan kami Bapa, teguhkan kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak kesukaan-Mu di tengah-tengah persoalan pergumulan yang harus kami alami. Sekarang kami mengerti ya Bapa, masalah adalah tempat yang sering Tuhan pakai untuk menunjukkan mujizat yang luar biasa. Hari ini di tengah-tengah masalah kami percaya kami akan melihat mujizat Allah yang besar, kuasa Allah yang dahsyat, dan kami akan mengalami. Karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan menyertai hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu dalam nama Yesus.
Apapun masalah mereka, pergumulan mereka, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai dengan luar biasa. Berkat-Mu mengalir dalam hidup mereka. Pertolongan keajaiban-Mu nyata bagi mereka. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.